Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Saya percaya saudara dalam lindungan dan bimbingan. Pagi hari ini saya mau bagikan buat saudara-saudara untuk membangun bahkan menguatkan saudara melalui firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Markus pasal yang ke-6, di mana ada hal-hal yang sangat luar biasa yang patut kita pelajari, bahkan kita jadikan gaya hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang di pasal 6 ini, saudara-saudara, Markus ingin memperlihatkan sisi daripada ketuhanan Tuhan Yesus. Tetapi dia juga ingin mengajarkan kepada semua pembaca, semua orang yang membaca kitab Markus ini, untuk melihat bagaimana kehidupan Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Setiap perkataan-perkataan Tuhan Yesus pada saat disampaikan, itu orang yang mendengarkannya takjub. Bahkan di dalam kitab Matius dikatakan setelah Tuhan Yesus berkhotbah atau berfirman, banyak orang yang takjub karena Yesus tidak lagi sedang mengajar seperti manusia mengajar, tetapi dia mengajar dengan kuasa yang dia punya sebagai Tuhan. Tetapi tidak hanya dengan kuasa saja dia mengajar, tetapi dia juga melakukan apa yang dia ajar. Sehingga kita bisa melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, diajarkan oleh Tuhan Yesus, dia juga melakukan hal itu. Jadi yang saya mau sharingkan kepada saudara-saudara melalui kitab Markus pasal 6 ini, yang pertama bahwa Tuhan Yesus itu mengajarkan apa yang dikatakannya, itu dia juga lakukan. Dia seorang Tuhan. Dia adalah Tuhan. Tetapi dia tidak main-main dengan apa yang dikatakan. Supaya orang mengikuti keteladanan. Dan banyak orang sekarang sudah kehilangan sorban. Kita banyak sekali berbicara, kita banyak sekali melakukan hal-hal menurut kita adalah pelayanan, bahkan berkhotbah, memimpin seminar. Tetapi apa yang kita lakukan itu sama sekali tidak pernah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Itu berbeda dengan Tuhan Yesus. Saudara bayangkan saja, dia seorang Tuhan, tetapi dia punya waktu dan melakukan di waktu-waktu itu apa yang dia katakan kepada manusia. Jadi menurut Markus pasal 6 yang pertama bahwa Tuhan Yesus itu tidak hanya sekedar mengajar dengan kuasa, tetapi dia juga melakukan. Di ayat 46 jelas, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berangkat ke seberang terlebih dahulu. Dan dia menyendiri di sana, lalu dia berdoa. Saudara, apa yang dia katakan itu dia.
Tapi seringkali manusia itu menyatakan bahwa dia pengikut Kristus, dia percaya kepada Kristus, dia percaya dengan firman Tuhan, tetapi itu hanya sekedar lip service, timbul, tapi tidak pernah terwujudkan di dalam kehidupan, di dalam tingkah laku, di dalam pola pikir, di dalam berbicara. Tidak muncul dan tidak nampak. Terutama di dalam keluarganya. Sehingga istri dan anak-anaknya merasa tidak diberkati dengan kehadiran dia sebagai seorang ayah, seorang suami, seorang imam dalam rumah tangga. Jadi hari ini, saudara-saudara, saya share dengan pasal 6 dari kitab Markus ini. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Tapi dia juga melakukan apa yang dia katakan. Mari kita belajar pagi hari ini. Apa yang kita lakukan? Kita katakan, lakukan. Jangan kita hanya berkata-kata saja. Kita tidak lakukan. Perkataan kita hanya untuk orang lain. Oh. Firman Tuhan untuk kita. Untuk kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus berkata bahwa hati-hati dengan yang namanya sumpah, apalagi sumpah palsu. Nah, saudara-saudara, seringkali kita bersumpah, seringkali kita berkomitmen, seringkali kita bernasar, tapi seringkali juga kita tidak pernah melakukan itu. Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya di Markus pasal 6, supaya hati-hati dengan bersumpah seperti kejadian Herodes terhadap anaknya. Yang sebenarnya dalam hatinya, dia merasa sedih untuk memenggal kepala Yohanes. Tetapi karena itu sudah keluar sebagai komitmen nasar, dia harus lakukan. Hati-hati dengan perkataan-perkataan itu. Kalau sudah kita katakan, iya, lakukan itu. Dengan komitmen yang Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak separuh-separuh. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita sebagai manusia yang berdosa. Sekali dia berkata, Allah mengasihi manusia, menyerahkan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Itu dilakukan oleh Allah kita melalui Tuhan Yesus. Jadi apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita, apa yang keluar dari mulut kita, kita harus lakukan. Tidak bisa separuh-separuh, tidak bisa hanya setengah jalan, tidak bisa hanya seperempat jalan. Sudah kita katakan, apapun risiko, lakukan itu. Percayalah bahwa apa yang kau komitmen, Tuhan yang akan bekerja bersama dengan engkau untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan. Yohanes pasal 8 ayat 4 jelas menyatakan bahwa orang yang berkomitmen, orang yang melakukan dengan sungguh-sungguh mengasihi Dia, Tuhan akan bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus tidak hanya mengutus murid-muridnya saja, membiarkan mereka, pergi. No. Tapi dia mengutus sekaligus memberikan kuasa
Artinya apa, saudara-saudara? Bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Ingatlah bahwa kuasa yang diberikan oleh Tuhan itu diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi jangan main-main dengan kuasa yang diberikan itu. Artinya bahwa wah kita sembarangan saja. Oh saya yang melakukan itu. Enggak. Kalimatnya memberikan kuasa itu adalah bahwa Allah bersama dengan saudara dimanapun Anda berada. Dan Tuhan akan memberikan kuasa. Apabila engkau melakukan apa yang Tuhan mau terjadi. Bukan apa yang engkau mau. Bukan. Jadi itu yang pertama, bahwa Tuhan memberikan kuasa, Tuhan sama-sama dengan saudara, melakukan apapun yang Tuhan perintahkan kepada saudara, dan itu akan menghasilkan sesuatu dengan kuasa yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Camkan ini baik-baik. Jangan saudara mengira bahwa saudara diberi kuasa sama Tuhan, oh Anda lah yang melakukan semua itu. No. Tuhan yang lakukan semua itu. Karena dengan dia berkata, dia memberikan kuasa, dia hadir bersama dengan saudara di dalam melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada saudara. Seperti apa kata Matius pasal 28. Pergi, jadikanlah segala bangsa murid, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai ke segala. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Markus pasal 6 ingin menyatakan kepada kita bahwa sentralnya adalah Tuhan. Kita hanya Allah. Jangan menyatakan kita adalah sentral. Jangan menyatakan kita adalah pemilik. Tetapi kita adalah alat Tuhan untuk melakukan. Tuhan punya mau. Tuhan punya kehendak. Kita hanya alat. Sekali lagi saya mau berkata kepada saudara pagi hari ini. Markus pasal 6 ingin menyatakan bahwa Tuhan Yesus sentral dari segala apa yang kita lakukan. Supaya saudara tidak merasa berjasa dengan Tuhan di dalam itu. Saudaralah yang mempertobatkan orang. Saudaralah yang menyembuhkan orang. Kuasa yang diberikan kepada saudara itu menyatakan bahwa Tuhan bersama dengan saudara untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Tetapi Tuhanlah yang melakukan semua itu. Kita hanya alat saja. Tetapi kalau kita lakukan hanya untuk kepentingan kita supaya kita dikenal oleh orang, maka kuasa itu tidak akan terjadi. Kuasa itu akan terjadi kalau segala sesuatu itu hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Karena itu saudara-saudara, pagi hari ini saya mengajak kepada kita semua. Mari. Mengertilah dengan lebih baik bahwa Tuhan memberikan kuasa itu kepada kita. Bukan berarti kita yang berkuasa untuk melakukan hal itu. Bukan. Tetapi Tuhan ada bersama dengan kita untuk melakukan segala sesuatu. Karena kalau Tuhan bersama dengan kita, pasti ada kuasa Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu apa yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari. Haleluya.